Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Despita Fitriani. Saya Karsala Fadianto. Saya Muhammad Ali Akbar. Saya Muhammad Ilham Ananta. Kami akan mempresentasikan tentang teknik sinyal encoding. Oke, jadi kalian tahu nggak sih sinyal encoding itu apa? Jadi sinyal encoding itu atau yang biasa disebut sebagai pengkodean adalah proses perubahan karakter data yang akan dikirimkan dari suatu titik ke titik lain dengan kode yang dikenal oleh setiap terminal yang ada dan menjadikan setiap karakter data dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk biner agar dapat ditransmisikan. Contohnya seperti ini. Sinyal analog menjadi sinyal digital atau mengubah sinyal digital menjadi bentuk lain untuk transmisi data yang lebih efisien. Oke, next. Oke, selanjutnya itu adalah tujuan encoding. Tujuan encoding itu ada transmisi data itu bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan dapat diterima dengan akurat dan efektif. Yang kedua itu ada keamanan data. Keamanan data itu bertujuan untuk menjaga keamanan data agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga itu ada penyimpanan data. Penyimpanan data itu untuk memastikan data tetap akurat. Yang keempat itu adalah koreksi kesalahan, yaitu untuk memastikan data yang diterima disimpan dan bebas dari kesalahan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya itu Deswita. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis encoding. Pertama itu adalah line coding. Line coding adalah proses mengubah data digital, deretan bit 0 dan bit 1, menjadi sinyal analog yang sesuai dengan transmisi melalui media fisik seperti kabel tembaga atau serat optik. Proses ini sangat penting karena sinyal digital tidak dapat langsung ditransmisikan melalui media fisik tanpa konversi terlebih dahulu. Jenis-jenis line encoding itu ada 4, yaitu ada unipolar, polar, multi-level, dan Manchester. Yang kedua ada scrambling. Scrambling adalah teknik yang digunakan untuk memanipulasi pola bit dalam data digital sebelum ditransmisikan. Tujuan utama scrambling adalah untuk meningkatkan kualitas sinyal dan memastikan sinkronasi yang baik antara pengirim dan penerima. Ada 2 contoh untuk teknik scrambling itu sendiri. Pertama itu ada scrambling biner, yaitu mengubah pola bit 1 yang berurutan menjadi pola alternatif 1 dan 0. Yang kedua itu ada scrambling Manchester, yaitu setiap bit diwakili oleh satu transisi baik dari level rendah ke tinggi atau sebaliknya. Yang ketiga itu ada block coding. Block coding adalah teknik pengkodean yang membagi data digital menjadi blok-blok dengan ukuran tertentu. Setiap blok kemudian ditambahkan bit redundansi untuk mendeteksi dan bahkan mengkoreksi kesalahan yang mungkin terjadi selama transmisi. Bit redundansi ini ditambahkan berdasarkan aturan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Berikutnya ini ada keuntungan block coding. Keuntungannya itu ada kemampuan koreksi kesalahan dan ada peningkatan kapasitas saluran. Kalau untuk kekurangan dari block coding sendiri yaitu ada penambahan overhead dan kompleksitas algoritma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik encoding. Teknik encoding ada 6. Yang pertama itu ada NRZ atau non-return to zero. Adalah salah satu teknik dasar dalam encoding data digital menjadi sinyal. Sederhananya, NRZ mempresentasikan bit 0 dan 1 sebagai level tegangan yang berbeda dalam sinyal. NRZ ada 2, yaitu NRZL dan NRZI. Dalam NRZL atau non-return to zero level tegangan yang konstan digunakan untuk merepresentasikan bit 0 dan 1. Misalnya, tegangan positif untuk bit 1 dan tegangan negatif untuk bit 0. Dalam NRZI atau non-return to zero inverted, transisi level tegangan digunakan untuk menandai perubahan bit. Jika ada perubahan dari 0 ke 1 atau sebaliknya, maka terjadi transisi. Namun, level tegangan itu sendiri tidak memiliki makna mutlak. Selanjutnya ada teknik encoding Manchester. Teknik encoding Manchester adalah salah satu teknik pengkodean sinyal digital yang populer digunakan dalam transmisi data, terutama dalam jaringan area lokal. Teknik ini memiliki keunggulan dalam hal sinkronisasi dan deteksi kesalahan. Cara kerjanya yaitu setiap bit data direpresentasikan oleh satu bit waktu.
Pada setiap bit waktu selalu ada satu transisi. Pada posisi transisi ini yang membedakan representasi bit 0 dan 1. Bit 0, transisi terjadi di tengah bit waktu dari level tinggi ke rendah. Pada bit 1, transisi terjadi di tengah bit waktu dari level rendah ke tinggi. Selanjutnya ada teknik encoding bipolar. Encoding bipolar adalah salah satu teknik pengkodean sinyal data digital yang sering digunakan dalam transmisi data. Dalam teknik ini, level tegangan sinyal dapat berupa positif, negatif, atau nol. Tujuan utama dari encoding bipolar adalah untuk mengatasi beberapa kelemahan dari teknik encoding lainnya seperti NRZ, terutama dalam hal sinkronisasi dan deteksi kesalahan. Ada beberapa jenis encoding bipolar. Yang pertama ada bipolar AMI atau alternate mark inversion. Setiap bit 1 direpresentasikan oleh pulsa positif atau negatif secara bergantian. Bit 0 direpresentasikan oleh level tegangan 0. Yang kedua ada bipolar 8-0 substitution atau B8ZS, merupakan pengembangan dari bipolar AMI. Jika terdapat 8 bit 0 secara berurutan, maka pola 8 bit tersebut akan digantikan dengan pola tertentu yang mengandung baik pulsa positif maupun negatif untuk menjaga sinkronisasi. Yang ketiga ada high density bipolar 3-0 atau HDB3, mirip dengan B8ZS, tetapi pola substitusi untuk deretan bit 0 sedikit berbeda. Selanjutnya ada teknik encoding CRC atau Cyclic Redundancy Check. CRC adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan pada data digital selama transmisi. Ini bekerja dengan menambahkan bit tambahan atau checksum ke data asli sebelum dikirim. Di sisi penerima, checksum ini akan dihitung ulang dan dibandingkan dengan checksum yang diterima. Jika ada perbedaan, maka dapat dipastikan terjadi kesalahan selama transmisi. Jenis-jenis CRC ada beberapa, yaitu CRC 8, CRC 16, dan CRC 32. CRC memiliki berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan panjang checksum dan polinomial generator yang digunakan. Teknik encoding selanjutnya ada scrambling. Encoding scrambling adalah teknik yang digunakan untuk mengubah pola bit dalam aliran data digital dengan cara yang terkendali. Tujuan utama dari scrambling adalah untuk memodifikasi karakteristik spektral dari sinyal digital sehingga lebih sesuai untuk transmisi melalui saluran komunikasi tertentu. Secara umum, proses scrambling melibatkan gerbang XOR, exclusive OR, antara aliran data asli dengan suatu pola bit tertentu yang dihasilkan oleh generator pseudo-random. Pola bit ini dirancang untuk memberikan distribusi bit 0 dan 1 yang lebih merata. Jenis-jenis scrambling ada dua, yaitu scrambling linear dan scrambling non-linear. Scrambling linear menggunakan fungsi linear untuk menghasilkan pola scrambling. Scrambling non-linear menggunakan fungsi non-linear lebih kompleks untuk menghasilkan pola scrambling. Teknik encoding selanjutnya ada teknik encoding blocking atau pengkodean blok. Adalah suatu teknik pengkodean data di mana data dibagi menjadi blok-blok dengan ukuran tertentu. Lalu, setiap blok ini kemudian dikodekan menjadi blok baru dengan ukuran yang berbeda. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk menambahkan redundansi pada data sehingga dapat mendeteksi dan bahkan mengkoreksi kesalahan yang terjadi selama transmisi. Cara kerjanya, yang pertama ada pembagian data. Data asli bagi menjadi blok-blok dengan ukuran tertentu, misalnya 4 bit per blok. Yang kedua ada penambahan bit redundansi. Yang ketiga ada transmisi. Yang terakhir ada penerimaan dan verifikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian teknik encoding. Teknik encoding memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama ada komunikasi data. Pada komunikasi data tersendiri ada beberapa pengaplikasiannya. Yang pertama ada transmisi data. Encoding digunakan untuk mengubah data digital menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan melalui berbagai media seperti kabel, serat optik, atau gelombang radio. Yang kedua ada modulasi. Encoding juga digunakan dalam modulasi, yaitu proses mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog yang sesuai untuk transmisi melalui saluran analog. Terakhir ada deteksi dan koreksi kesalahan. Kode seperti Hamming dan Reed-Solomon digunakan untuk mendeteksi dan mengkoreksi kesalahan bit selama transmisi data.
Pengaplikasian selanjutnya ada penyimpanan data. Dalam penyimpanan data sendiri ada untuk penyimpanan hard disk. Data yang disimpan dalam hard disk menggunakan berbagai teknik encoding untuk menyandikan informasi pada permukaan piringan magnetik. Selanjutnya ada CD atau DVD. Informasi pada CD atau DVD disimpan dalam bentuk lubang-lubang mikroskopik yang merepresentasikan data biner. Dan yang terakhir ada flash memory. Flash memory menggunakan sel-sel memori yang menyimpan muatan listrik untuk merepresentasikan data biner. Teknik encoding digunakan untuk mengatur distribusi muatan listrik ini. Pengaplikasian selanjutnya ada pengolahan citra dan video. Dalam pengolahan citra dan video ada 3 jenis pengaplikasian teknik encoding, yaitu kompresi gambar. Teknik seperti JPEG menggunakan transformasi discrete cosinus atau DCT dan kuantisasi untuk menkompresi gambar. Yang kedua ada kompresi video. Video dikompresi menggunakan teknik seperti MPEG yang menggabungkan prediksi frame, transformasi, dan kuantisasi. Yang terakhir ada enkripsi. Encoding juga digunakan untuk mengenkripsi gambar dan video untuk tujuan keamanan. Teknik encoding selanjutnya ada pada keamanan data. Dalam keamanan data sendiri ada 2, yaitu kriptografi dan autentikasi. Pada kriptografi, teknik encoding digunakan untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang tidak berwenang. Contohnya cipher, substitusi, dan transposisi. Pada autentikasi, encoding digunakan untuk menghasilkan hash atau checksum yang unik untuk suatu data, sehingga dapat digunakan untuk memverifikasi integritas data. Selanjutnya ada kode batang dan QR code. Dalam kode batang dan QR code, kode batang menggunakan pola garis vertikal dengan ketebalan yang berbeda untuk merepresentasikan data. Dalam QR code menggunakan pola kotak-kotak hitam dan putih untuk menyimpan informasi dalam jumlah yang besar. Dalam pengaplikasian teknik encoding yang terakhir, ada komunikasi nirkabel. Di antaranya ada Wi-Fi dan Bluetooth. Standar Wi-Fi menggunakan berbagai teknik encoding untuk menyandikan data yang ditransmisikan melalui gelombang radio. Dalam Bluetooth juga menggunakan teknik encoding untuk mengirimkan data antara perangkat nirkabel. Kesimpulannya adalah encoding kunci dalam komunikasi data modern. Berbagai teknik encoding menawarkan fleksibilitas dalam berbagai aplikasi. Encoding memungkinkan transmisi data yang efisien, akurat, dan aman. Pengembangan teknologi encoding terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Dengan memahami konsep dasar encoding, kita dapat lebih menghargai kompleksitas teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.